Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Cindy Permadi. Saudara, dari informasi yang kami peroleh dari Basarnas, pesawat ATR 42500 dengan nomor pesawat PKTHT berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Selama perjalanan 1 jam 5 menit, pesawat masih bisa berkomunikasi dengan ATC Surabaya. Namun pada pukul 11.45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Bandara Makassar. Namun hingga saat ini pesawat belum mendarat. Dari titik radar terakhir pesawat berada di Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membenarkan terdapat 3 pegawai KKP dalam pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport hilang kontak di Kabupaten Maros. Mereka melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara. Benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim Air Surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya adalah analis kapal pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya pengelola barang milik negara. Dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Pesawat ATR 42500 diduga tidak berada pada jalur pendekatan saat mendarat. Menurut pengamat penerbangan Agung Sasongkojati, hal ini bisa saja terjadi karena saat itu kemungkinan pesawat terbang menggunakan mode berbeda dengan yang biasa digunakan untuk pendaratan. Jadi perlu diperhatikan bahwa pesawat itu dalam terbang itu menggunakan 2 mode, yaitu pertama IFR, Instrument Flight Rules, dan kedua VFR, Visual Flight Rules. Nah, pesawat ini kebetulan digunakan oleh KKP, kalau tidak salah informasinya, untuk melaksanakan patroli di kepulauan, patroli di laut, dan juga mungkin mereka habis turun untuk melaksanakan di sepanjang mengawasi pinggir pantai di Sulawesi Selatan. Dan dari informasi yang didapat, biasanya itu dalam kondisi adalah visual flight rules, terbang menggunakan visual. Nah, terbang menggunakan visual ini berbeda dengan instrumen. Kalau terbang menggunakan visual, mereka terbang tentu tetap menggunakan instrumen, tapi tetap menggunakan referensi bawah untuk melihat di bawah. Nah, inilah mungkin menjadi alasan kenapa mereka tidak pada jalur, karena biasanya jalur untuk landing pesawat itu menggunakan jalur instrument approach, atau mendekati titik-titik yang merupakan titik-titik final ataupun approaching atau pendekatan kepada itu. Nah, mungkin mereka saat itu adalah sedang menyelesaikan penerbangan visual, dan untuk mendarat di Bandara Hasanuddin harus masuk ke instrumen untuk pendaratan. Nah, inilah fase dari mulai visual ke instrumen ini yang mungkin terjadi kecelakaan. Karena ini saya dapat informasi yang sama yang dirilis oleh Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Laisa, bahwa kami dapat langsung dari beliau, bahwa ini kelihatannya ini fase dari mulai mengakhiri misi dan langsung menuju pendaratan. Menurut keterangan warga sekitar, mereka sempat mendengar adanya suara ledakan di lokasi di dekat hilangnya pesawat. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen Bangun Nawoko, bilang TNI Angkatan Udara telah menerjunkan heli Karakal untuk melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan, tim melihat adanya api di Gunung Lapiho, Kecamatan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pemantauan terus dilakukan, namun masih terkendala cuaca di sekitar lokasi. Kita sudah mengeluarkan tim dari TNI AU, yaitu tim heli Karakal. Tadi sepertinya sudah bisa memonitor bahwa di daerah Gunung Lapiho, Kecamatan Leang-Leang, Kabupaten Maros, itu sudah melihat adanya api. Ini kalau kita cross check dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat, bahwa masyarakat juga melihat di situ suara ledakan, dan bisa juga masyarakat yang merekam juga ada titik api. Nah, mudah-mudahan
titik inilah yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat ATR 400 itu. Mudah-mudahan ini ya. Karena apa? Sekarang sedang melaksanakan pemantauan terus, namun masih terhalang karena apa? Kondisi cuaca yang kurang bagus. Di situ ada pergerakan awan yang mungkin menghalangi pandangan. Tetap bersama kami, usai jeda, Breaking News Kompas TV masih akan dilanjutkan bersama rekan saya Tifal Solesa. Saya Cindy Permadi, terima kasih, sampai jumpa.